kalian sendiri merasakan perubahannya? Iya, merasakan. Makanya ini. Oh iya, makanya ini ya. Realitanya enak, tapi ekspektasinya kayak hukum terus, tapi realitanya enak ternyata. Oh, kirain bakal dihukum. Iya. Juga kayak bakal ngerasa kayak down, tapi enggak gitu. Iya. Ternyata tidak ada. Malah lebih kayak Disiplin. Malah semangat ya. Iya. Jadi kayak ala militer banget itu berasa gak sih? sedang lah. Sedang lah. Sedang lah ya. Setengahnya. Setengahnya. Tapi Iya. tidak tertekan. Tidak, enak. Enggak, Iya. enak. Iya, enak. Mau lagi kalau Mau masuk betah ini. betah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang siswa-siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan kebangsaan. Setelah siswa-siswa ini selesai dan dilepas oleh Kang Deddy Mulyadi, maka kemudian siswa-siswi ini ditanya berkaitan dengan bagaimana mereka selama mengikuti kegiatan pendidikan karakter atau pendidikan kebangsaan. Maka jawaban mereka ini sangat luar biasa, yang pada dasarnya jawaban mereka ini menunjukkan mereka sangat bahagia dan merasa bahwa program yang mereka ikuti ini adalah program yang sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan bagaimana pernyataan para siswa-siswa ini ketika mereka sudah selesai dilepas oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter. Kita simak lengkapnya pada video berikut ini. Jemur. Gimana cuaca sih? Ya, Kalau cuacanya nggak mendukung ya berarti di aula. Oke, habis PBB biasanya apa? Terus di aula. Di aula Enggak, ngapain? ini dulu sholat duhur, habis sholat duhur baru makan. Oke, jadi Terus, ibadah tuh ya. pasti teratur, soal Ya. makan teratur. Terus pembelajaran kayak di sekolah itu habis asar sampai jam Maghrib. maghrib. Maghrib kayak di sekolah. Jadi Iya, ada guru-guru. Ada sesinya ya. Jadi bukan cuma Dipisahin. bapak-bapak TNI aja. Iya. Oh, enggak. Kan ada yang kelas 10 sama kelas 11 dipisahin. Yang kelas 10 di kelas, kalau yang kelas 11 di aula di situ. Soalnya jadi- kebanyakannya kelas 11. Oke, jadi tetap belajar seperti biasa, Iya, seperti ajar pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Iya. Jadi nggak ketinggalan juga Enggak dong. pelajaran ya. Iya, enggak. Oke, jadi setelah 2 minggu di barak, habis itu apa lagi? Ada kelanjutan lagi nggak? Lebih mandiri. Lebih mandiri, lebih teratur, disiplin. Jadi kalian sendiri merasakan perubahannya? Iya, merasakan. Makanya ini. Oh iya, makanya ini ya. Iya. Oke, jadi sebelum masuk barak itu kayak gimana? Setelah masuk barak, setelahnya itu merasanya kayak gimana? Dari sini dulu. Merasa senang, Sebelumnya gimana? sebelumnya merasa sedih, Sedih, habis itu habis itu merasa senang. senang karena ketemu banyak teman juga Iya, ya. banyak teman. Oke, kalau ada perubahan secara karakter gitu, ada gak? Ada. Rasa apa? Rasanya kayak lebih semangat juga, kayak lebih rajin gitu, kayak lebih berubah sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit Iya, terus lanjut. terus lanjut, ya. Oke, kalau kamu Ternyata di sekolah di barak itu tidak sesuai ekspektasi. Realitanya enak, tapi ekspektasinya kayak hukum terus, tapi realitanya enak ternyata. oh kirain bakal dihukum. Iya. Juga kayak bakal ngerasa kayak down, tapi enggak gitu. Iya. Ternyata tidak ada. Malah lebih kayak Disiplin. Malah semangat ya. Iya. Jadi kayak ala militer banget itu berasa gak sih? sedang lah. Sedang lah. Sedang lah ya. Setengahnya. Setengahnya. Tapi Iya. tidak tertekan. Tidak, enak. Enggak, Iya. enak. Iya, enak. Mau lagi kalau Mau masuk betah ini. betah ya. Iya. Betah. Oke. Kalau yang di sini apa merasa perubahan karakter apa gak? Merasa perubahannya lebih disiplin aja. Terus disiplin? agak kalau tentang sholat gitu lebih teratur dibanding dari rumah. Apalagi tidur selalu disiplin. Bangun pagi, mandi tiap pagi. Soalnya kalau siang nggak bisa mandi. Di sini di barak minimal mandi jam 4. Jam 4 sore? Jam 4 Pagi dong. Jam 4 Iya. pagi, oke. Ya harus mandi. Soalnya kalau siang nggak bisa banyak acara. Oke. Jadi overall senang ya, Iya. merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman lain masih ada yang takut kalau ikut program ini, kalian bakal bilang apa?
Ya enak Rugi lah. kalau takut. Rugi Iya, banget, rugi. kesempatan Soalnya emas. kan yang kesini juga harusnya 9 orang. Iya. Nah, yang mau kebetulan 5. Awalnya masih ya beradaptasi gitu kan, yang namanya beradaptasi susah gitu, kayak nyaman tapi gak nyaman gitu. Tapi lama kelamaan kayak makin kesini ya Malah nikmati betah. gitu. Tapi kangen ya sama orang tua. Pasti Iya, dong. kangen. Kangen tadi nangis-nangisan juga. Dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para siswa ini merasa kegiatan pendidikan kebangsaan ini sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka sangat bahagia, termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memiliki atau mengikuti pendidikan kebangsaan ini. Nah, pernyataan anak-anak ini sesungguhnya adalah mematahkan teori yang disampaikan oleh Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung menyatakan bahwa orang yang dimasukkan ke barak itu ini menunjukkan kedangkalan. Jadi barak memasukkan orang ke barak ini menunjukkan kedangkalan berpikir. Dan kemudian Rocky Gerung menyatakan bahwa barak itu adalah untuk mendisiplinkan fisik, bukan untuk mendisiplinkan pikiran. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana pernyataan Rocky Gerung ini yang kemudian dipatahkan oleh anak-anak yang sudah mengikuti pendidikan kebangsaan ini, kita simak dalam video berikut ini. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Rocky Gerung ini menyatakan bahwa mereka yang dimasukkan ke barak atau orang yang memasukkan siswa ke barak dianggap adalah orang yang memiliki pemikiran yang dangkal. Artinya bahwa Rocky Gerung ini ingin menyatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang memiliki pemikiran yang dangkal. Nah, inilah pernyataan yang kemudian pada dasarnya kalau kita lihat fakta dan realita, justru anak-anak ini bukan hanya disiplin fisiknya, tetapi mereka pun pemikirannya mulai disiplin, mulai memikirkan hal-hal yang positif untuk masa depannya. Nah, berdasarkan hal ini maka kita bisa menganalisa bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu, dia hanya melihat secara umum bahwa pendidikan barak atau pendidikan militer memang secara teori adalah untuk bagaimana orang melatih fisik, ya, yang dilatih fisik menggunakan senjata, memiliki kemampuan bela negara, bela diri dan lain sebagainya. Ini teori. Tetapi kalau kita lihat bagaimana akademi, baik itu misalnya akademi TNI maupun kepolisian, Akmil maupun Akpol, itu melahirkan mereka yang bukan hanya piawai di dalam kedisiplinan fisik, tetapi mereka yang lulus Akmil dan Akpol itu adalah mereka yang juga memiliki kualitas di dalam pemikiran. Jadi sebenarnya teori yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sudah sangat terbantahkan. Nah, oleh karenanya tentunya bagi kita pemikiran-pemikiran ini tentu harus dibuktikan bahwa apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung yang mengaku sebagai orang yang pakar dalam bidang-bidang filsafat ini bisa dibantahkan dengan fakta dan realita bahwa sesungguhnya pendidikan militer itu bukan hanya mampu mendisiplinkan fisiknya, badannya, tetapi juga pendidikan militer itu mampu mendisiplinkan pemikirannya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang nanti akan kemudian mengikuti pendidikan kebangsaan ini akan berubah, fisiknya menjadi disiplin, kemudian pemikirannya pun akan disiplin. Kita dukung terus program Kang Deddy Mulyadi ini. Mudah-mudahan program ini akan melahirkan generasi bangsa yang mampu
membanggakan bagi nusa, bangsa dan negara, dan tentunya membanggakan orang tua mereka. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma wafiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.